menjaga perbatasan, menjaga kedaulatan negara itu nggak semua, nggak instansi ya. siapapun gitu, nggak TNI, nggak Tugas polisi. kita bersama sih Tugas sebenarnya. kita bersama. Diseranglah sama abis-abisan sama netizen karena dia memurtadkan banyak orang Islam yang dikafirkan sama dia gitu. Halo viewers JPNN, balik lagi bersama kami tentu aja gue Ya. Sergi. Gue Eci. Hanya di reactionjpnn.com ada cerita di balik berita. Ajib ya? Ya. Oke. Berita kali ini ada apa aja sih? Seperti biasa nih, kita akan membacakan 5 berita terpopuler untuk pekan ini nih, Sergi. Di antaranya ada soal Brimob nih. Brimob ada, kenapa? Nanti aja. Oke. Terus nanti ada Bu Sri Mulyani. Woi, Ada juga mantap. Mas Nadiem nih, Nadiem Makarim. ada Sirkandi ya? Ya, betul. Sirkandi Indonesia. Ya, soal apa? Selengkapnya Hanya di reactionjpnn.com. Oke, berita kelima yang populer kali ini kita izinkan untuk Kakak Eci membaca. Terima kasih. Berita terpopuler kelima nih ada soal personil Brimob nih. Ush. Judulnya gini, 90 personil Brimob bergerak ke perbatasan RI Timur Leste, katanya gitu. Upang dan Sat Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Ferry Raymond Ukoli melepas 90 personel ke wilayah perbatasan RI Republik Demokratik Timur Leste (RDTL) Keren. untuk membantu pengamanan di kawasan tersebut. Berarti ini keluar negeri ya? Ya, betul. Perbatasan. Dalam arahannya, Kombes Ferry berpesan kepada para personel Brimob untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun. Gitu. Terusan? Katanya gini, quote-nya gini, perhatikan SOP dalam bertugas, serta selalu mengecek perlengkapan dinas. Selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI dan juga satuan kewilayahan, Oke. gitu, kata Pak Ferry. Dia menjelaskan bahwa puluhan personel Brimob ini yang dikerahkan adalah anggota terpilih yang menjadi personel yang menjaga garda terdepan NKRI. Siap. NKRI, keren ya? Siap. Berarti itu dari 10 personel ya? Puluhan Berarti ya? yang benar-benar terpilih banget. Terpilih. Terus katanya, oleh karena itu Raymond mengharapkan personil yang bertugas di perbatasan agar selalu melaksanakan tugas dengan senang hati, ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Pasti. Karena itu sudah menjadi janji satu kesatuan molekul dalam tubuh TNI. Betul kan. Siap. Nih nanti mereka yang bertugas ini akan ditempatkan selama 4 bulan terus kemudian diganti lagi gitu. Biar dengan apa? suasana Personil baru. yang selektif lagi. Iya, betul. Pastinya ya. Betul. Keren. Terus kemudian dia berharap agar kedatangan personil Brimob ini mampu membantu pengamanan di wilayah perbatasan serta Timur mencegah Leste. masuknya pelintas batas ilegal di daerah itu. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir marak terjadi kasus deportasi warga negara Timur Leste karena banyak yang masuk secara ilegal. Oh, jadi sebabnya itu. Jadi emang harus benar-benar dijaga. Keren. Ya, sekecil apapun ya, tetap dijaga. Ya, betul. Mantap sekali. Aku bacain Iya komentar. benar, ada ya. komentar sampai lupa. Ada komentar. Komentarnya hanya di reactionjpnn.com di aplikasinya. Tentunya. Ya, di aplikasi jpn.com. Di situ kalian bisa komentar dan lain-lain. Ya. Ini salah Komen apa satu nih? komentar ya. Dari ternyata makhluk mitologi T-Rex bisa komen di sini. Luar Namanya biasa, T-Rex ya. Luar biasa. Ya. Selamat bertugas TNI dan Polri menjaga kedaulatan dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Keren. Setuju. Eh, Ada komentar apa lagi? Apa udah cukup? cukup sih, tapi lumayan keren. Tapi ada lagi deh, aku bacain lagi deh biar puas. Nah, dari Bapak atau Wiwin Adrianto, ya. Dunia terbalik polisi jaga perbatasan negara. Wes angel lupa tugas pokoknya. Nah, komplain ini katanya. Angel itu susah ya. Ya, menjaga perbatasan, menjaga kedaulatan negara itu nggak semua, Nggak nggak gampang. instansi siapapun gitu, nggak TNI, nggak Tugas polisi. kita bersama sih Tugas sebenarnya. kita bersama. Sipil pun Pak RT sekalipun tuh harus menjaga. Ya, betul. Ya nggak? Ketua kelas sekalipun. Iya, Ya nggak? Jaganya gimana sih kalau ketua kelas? Ayo. Ngincerin yang bandel-bandel dipukul Salah enggak ya? satunya bersihin foto presiden sama wakil presiden, lambang-lambang negara itu pun juga menjaga kedaulatan negara, ya nggak sih? Iya. Oke, keren Sip. ya. Kita lanjut Kita berita selanjutnya. Oke, kamu lagi yang baca dong? Iya dong. Sekarang berita Biar- terpopuler udah keempat nih. Iya. Iya, betul. Aku bacain ya. Katanya gini, ada kabar gembira dari Menteri Nadiem untuk siswa, guru, kepala sekolah Oke. soal DAK 2022. Oke. Sorry. Silakan. DAK ini dana alokasi khusus ya. Katanya gini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan kabar gembira untuk siswa, guru, dan kepala sekolah soal dana alokasi khusus. Menurut Menteri Nadiem, kata gini, penggunaan DAK
tahun depan akan diprioritaskan pada 2 hal katanya gitu. Pertama nih, pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi, yaitu program digitalisasi sekolah yang di tahun-tahun mendatang akan menjadi infrastruktur dasar bagi peserta didik dan guru dalam pembelajaran. Katanya Terus? Kedua, katanya gitu, pembangunan prasarana terutama sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan. Jadi sekolah-sekolah yang udah rusak, yang reot gitu, Pastinya. alokasinya dananya ke situ. Nadiem menyatakan pemenuhan TIK dan rehabilitasi prasarana sekolah dilakukan mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK gitu sampai ke sekolah luar biasa. Katanya gitu. Jadi nggak main-main ya. Katanya gini quote-nya. Jadi DAK Kemendikbudristek di 2021 ini cuma untuk TIK dan rehabilitasi prasarana sekolah katanya. Tahun ini nih. Jadi ini Pak Nadiem ngomongnya tuh saat rapat kerja dengan komisi 10 di DPR Selasa kemarin gitu. Menteri Nadiem menyampaikan beberapa kriteria yang dapat diajukan untuk mendapatkan DAK fisik tahun 2022 nanti gitu. Pokoknya ini panjang banget tentunya. Inti Pokoknya dari semuanya beritanya. jadi semuanya tuh dialokasi untuk sekolah-sekolah yang rusak. Dari pokoknya intinya nggak pandang bulu, misalnya dari SMP, sampai SMA, sekolah luar biasa sampai luar pun biasa ya. juga dapet. Karena memang harus yang luar biasa ini yang harus diberikan Betul. perhatian Jangan lebih. sekolah-sekolah yang justru wah juga ya. Dan yang paling penting adalah ini berbarengan dengan yang namanya tatap muka. Iya, betul. nggak sih? PTM. Jadi apalagi kan sekolah ini kan jarang dipakai nih kan, ruangan kelas sudah berdebu dan lain-lain, banjir atau ada yang gentengnya bocor dan lain-lain. Ini pas banget momennya. Iya, betul. Eventnya pas banget. Keren. Applause. Ada komentar apa? Oh, ada komentar ya. Sampai lupa ya. Oke, keren. Saking kerennya beritanya. Iya, betul. Nah, komentarnya itu dari Pak Rudi Cahyono. Ngomong begini, guru honorer mohon diperhatikan kesejahteraannya, juga petugas kependidikan yang honorer. Iya. Masuk akal memang. Oke, lagi-lagi kita tampung ya Pak. Iya, Kita tampung, semoga para instansi-instansi negara yang punya jabatan juga membaca berita JPNN dan melihat reaksi ini, agar komentar Pak Rudi Cahyono ini dieksplementasikan. Iya. Ya nggak sih? Oke, ada lagi beritanya. Soal apa? Pak Rudi Komentarnya Cahyono apa lagi. beritanya Iya, ya? komentarnya. Dari Pak Rudi Cahyono lagi. Oh, sama. Sama. Dia nggak puas untuk sekali aja. Oh, gitu. siap. Bantuan PIP 2020 sampai 2001, banyak siswa yang memiliki KIP tetapi tidak dapat bantuan. Mohon bantuannya. Insya Allah kita bantu dengan doa di sini ya. Semoga Dan dengan kita berita ini mediasinya di sini. Betul. Siap. Ada masalah apa-apa bisa. Terima kasih Pak Rudi Cahyono sudah komentar Ya, ya. kita lanjut aja. Lanjut ke berita selanjutnya. Case close. Ya, kita udah di berita terpopuler ketiga. Keren. Ada apa nih giliran kamu deh yang Oke, bacain? aku yang Ya. bacain. Sebentar. Aku buka aplikasi jpnn.com dulu. Siap. Tetap. Nah, headline beritanya seperti ini. Ngeri. Sri Mulyani berbagi kabar buruk, miliaran orang beresiko terdampak. Wow. Oke. Di Jakarta, Menteri Keuangan atau Menkes Sri Mulyani membeberkan kajian dari United Nations Framework Convention and Climate Change atau UNFCCC. Pada kajian tersebut, Sri Mulyani menyebut sebanyak 1, miliar pekerja akan terpengaruh resiko perubahan iklim. Surprise. Oh, Ya. serem ya. Beliau bilang gini quote-nya. Maka dari itu, dunia perlu melakukan transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Seperti itu kan. Menurutnya perlu kerja antar negara untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Setiap negara tidak bisa sendirian menghadapi perubahan iklim tersebut sehingga diperlukan kolaborasi. Oke. Ex-direktur pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan salah satu kolaborasi global tersebut ya ini dengan Sustainability Development Goals ya kan atau SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, ini sangat-sangat inovasi lah ya dari Menke kita. Lanjut, Ibu Sri Mulyani bilang gini, membuat seluruh negara semakin berkomitmen untuk bisa kontribusi menurunkan emisi karbon dalam elaborasi seperti ini gitu katanya. Ya, dengan quote yang paling dia paling kuatnya dibilang gini, negara-negara secara bersamaan menyampaikan komitmen sisi masing-masing negara untuk turunkan emisi karbon. Dan ini disebut Nationality Development Contribution, ya kan? Keren ya. Terus terakhir dia ngomong gini, dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, terutama dari negara-negara yang memiliki akses teknologi dan keuangan yang lebih baik. Ya. Ini sebenarnya gerakan inovatif dari Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, karena dia juga cakupannya sudah internasional, namanya juga Indo Internasional. Dia membuat satu program, satu gerakan yang memang mengelaborasikan seluruh negara-negara
soal, di dunia. Gitu. menyoroti soal lingkungan ya. Untuk perubahan iklim ini harus ada perubahan nih. Bener. Ya kan? Kalau Bener enggak terdampak 1, miliar orang. Ya nggak Karena sih? apalagi polusi udara udah kacau ya. Sangat kacau. Bukan Kita sedih, main. Ya, agak betul. sedih melihatnya. Ada komentar apa sih Kak Ici? Banyak nih yang komentar kita di aplikasi jpnu.com tentunya. Tentunya. Nih, aku bacain dulu dari Hafid Ana. Wish. Kata gini, Bu Sri beritahu Menteri Kehutanan jangan sampai segampang itu mengeluarkan izin terbang Ush. tanam ke perusahaan, kata Keren. gitu. Karena banyak perusahaan nakal cuma tebang aja, tanam nggak dirawat, cuma tebang aja tapi nggak dirawat, kata gitu. Contoh Iya. banyak perusahaan Kalimantan model segitu, katanya model begitu mungkin. Paling kalau ada inspeksi, paling seorang yang dikorbankan. Lucu kan hutan sudah habis, kata gitu. Ya, ini setuju banget sih sama komentarnya ya. Jadi bukan hanya pergerakan, tapi bukan hanya membuat program baru, tapi juga menutupi luka-luka yang lama. Oh, Ya kan? luka yang lama, Keren. guys. Ada apa lagi? Ada nggak lagi? Ada lagi nih. Ada lagi. Dari Pak Ariel Sukisno, kata Ariel gini. Sukisno. Daerah tropis korban tenggelam. Ibu kota dipindah saja, jangan di Kalimantan cenderung pengundulan hutan gitu. Oh. Pindah ke Puncak Jayawijaya aja aman. Banyak Makasih nih, loh aman. Bapak sarannya ini loh. Aman. Aman. Betis Jauh naik ya, setiap ibu Bapak ya. kota. Betis gede. Olahraga gitu ya. Gunung Jayawijaya bro. Oke, sungguh-sungguh sangat membahagiakan komentar Anda, Ya Pak. intinya sih pokoknya kalau misalnya masalah lingkungan tuh emang bukan tugas cuma Bu Ya, Bu Sri juga, harus dari semuanya. ruang lingkup yang terkecil ya. Dari kita Misalnya ya. kita beli cimol, plastiknya jangan dibuang ke got, ya, betul. ke tempat sampah. Iya, biar nggak mampet, betul. Dan juga yang gerakan lagi viral juga adalah penghematan kertas ya. Iya, betul. Ya, supaya nggak gundul hutan-hutan kita sama kertas. Biar nggak ditebangin. Siap, oke. Banyak sih pokoknya yang hal-hal langkah yang kecil yang bisa kita Ya. lakukan. Cek aja di Google dan kalau bingung cek aja di berita jpnn.com. Ya. Ya nggak sih? Case close. Ya. Kali ini sangat fenomenal, sangat viral dan lagi-lagi penyebaran ujaran kebencian juga terhadap agama, terhadap kelompok dan lain-lain. Kita udah terpopuler kedua nih. Iya, ya kan? kali ini berita ini Ya. sangat-sangat Soal apa? memilukan lah sebenarnya. Cuman patut kita bahas sosoknya ini seperti apa nah. Ya. Headline-nya seperti ini. Profil Muhammad KC atau Muhammad Kece bernama Kece. asli Kosman murtadkan banyak warga. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih Muhammad Kece ini atau Muhammad Kaca? Nggak pengen tahu sih sebenarnya. Nggak, asli kan namanya Kosman. Iya, betul. Aslinya namanya Kosman. Tapi kok di akun YouTube-nya Muhammad Kece gitu. Iya, merasa kece mungkin ya. Gua karena kafir tercela. Dia bilang Muhammad kafir tercela. Ngeri ya. Kita aja nggak sanggup ngomongnya. Iya, Iya. sedih lah. Ya oke, kita baca ya. Identitas asli Muhammad Kece atau Muhammad Kece akhirnya terungkap. YouTuber yang tengah berurusan dengan hukum itu punya nama asli Kosman bin Sunet. Iya, aku tahu Kosman Ya, doang. pria ini menjadi tahanan Barreskrim Polri. Itu merupakan warga asli Dusun Burujul, Desa Limus Gede, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Oke. Kepala Desa Limus Gede Asep Saipudin mengaku sangat mengenal Kece. Saya teman sekolah Kosman, katanya. Oh. Ujarnya kepada Radar Pangandaran akhir pekan lalu gitu. Asep mengaku cukup lama berteman dengan Kosman sampai SMP saya masih bersamanya gitu. Jadi Pak Asep ini sama Pak Kosman ini kalau kita baca seluruh beritanya gitu kan. Dia benar-benar teman dari kecil, dari Udah kenal lah. dari TK sampai SMP. Nah, SMP selesai, Pak Muhammad KC ini atau Kosman ini Udah. diusir dari kampungnya. Bukan dianya sih diusir, tapi dari keluarganya yang diusir karena bapaknya itu waktu itu menjabat kepala dusun, tapi kena kasus pencolongan listrik. Ya, jadi kasusnya seperti itu. Akhirnya seluruh keluarganya dia pindah ke Banjar, Kalimantan. Nah, dari Kalimantan itulah si Muhammad KC ini diserang lah sama abis-abisan sama netizen karena dia memurtadkan banyak orang Islam yang dikafirkan sama dia Masih kayak gitu. gitu ya. Sehingga diajak ke misionaris ke agama lain gitu. Intinya seperti itu dan tapi selama itu Pak Asep ini selaku sahabat dan selaku teman kecilnya juga tetap berhubungan sama Kosman ini. Kosman. Gitu. Ya, tetap berhubungan seperti itulah. Dan ternyata di warga di sana pun di dusun Limus Gede itu juga Pak Kosman ini sudah diusir juga sama warga. Karena banyak memurtadkan hampir 25 lah. Harga di sana Itu ya? kata MUI di situ gitu. Kepala MUI di situ bilangnya seperti itu. Jadi dia sempat juga gesekan sama MUI. Kena semualah pokoknya.
Seperti itu kira-kira. Luar biasa ya, Ya, Pak Koseman ya, saya berharap sih nggak ada lagi yang kayak gini-gini Iyalah, lah. betul. Agamanya apapun ya itu urusan masing-masing personal sama ya. Allah tentunya. Sama Tuhan sama dia, Tuhan. pasti gitu. Ya nggak sih? Iya, betul. Ya oke. Ada komentar apa Bu Eci? Kita langsung ke komentar aja. Ada dari Andi Arto. Andi katanya Arto. Harus berhadapan dengan pihak berwajib, tidak bisa ditawar lagi. Iya. Iya benar. Ya sudah ditangkap dia. Alhamdulillah. Ada lagi nih dari IP Jabar. Kata gini, semoga dapat hidayah kembali. Berawal hatinya hamba stres. Ada yang bantu terus dimanfaatkan pihak lain. Jadi kecewa mungkin ya. Kecewa. Dia menilai seperti itu ya. Iya. Bisa. Ya karena Ya, apapun. sangat sensitif ya perihal ketuhanan, Betul. perihal ini tuh ya itu urusan masing-masing. Hak setiap bangsa. Ya. Ya untuk beragama apapun ya. Kita juga nggak bisa ikut Iya. campur. Kita serahkan ke polisi aja. Si Serahkan Bapak ke polisi. Kece ini. Iya, Kasih. siap. Keren. Yuk. Oke, Yeay. kita sudah sampai puncak berita di nomor 1. Pertama yang paling, dan tentunya yang paling eh, banyak dibaca. ya Sama- memilukan juga ya karena ini masih ada terus berita ini gitu. Kita berharap ya kayaknya udah nggak ada nih berita ini lagi. Iya. Karena kita sempat bahas ini ya Iya, tentang betul, apa beberapa KKB. minggu lalu, ya. KKB nggak ada lagi nih. Tapi headline-nya begini. Detik-detik pasukan TNI Polri menjergap KKB di rumah camat pada Jumat malam. Wush. KKB ada di rumah camat Kak Ici. Ngeri ya. Ya, oke, siap. Pasukan TNI dan Polri yang tergabung dalam tim Satgas Penegak Hukum Nemangkawi gencar memburu kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kali ini pergerakan tim Satgas Nemangkawi menyasar wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua. Karena KKB sering menebar aksi teror di daerah tersebut. Oh, masih ada ternyata ya. Iya. Tidak sia-sia pasukan TNI dan Polri berhasil meringkus 4 orang sekaligus diduga merupakan anggota KKB pada Jumat kemarin, tanggal 27. Ya. Bahkan salah satunya adalah Kepala Distrik Kusama, Kabupaten Yahukuma, inisial EB, jabatan EB ini setingkat camat. Wah, ini masuk birokrasi negara tapi dia elaborasi dengan KKB. Ya. Ini sangat memilukan untuk kami semua ya. Ketua tim Satgas tersebut namanya Pak Kombes Faisal Rahmadani di Jayapura Selasa kemarin menyebut EB diduga sebagai otak dan penyandang dana untuk aktivitas KKB di daerah tersebut. Ya kan? Penangkapan berawal dari adanya informasi terkait kendaraan berwarna hitam yang sering melintas dekat di lokasi kejadian yang berada di pinggiran Kali Braza. Tim Satgas Nemangkawi bergerak cepat, informasi awal langsung ditelisik dan ditemukan tidak disangka, ya kan? Apa? Langsung ditemukan itu sejumlah orang KKB dan didanai dan diketuai oleh EB, yaitu camat di daerah situ gitu. Dia kerja pada negara digaji oleh negara. Dan dia Tapi danain ya. mengkhianati negara. Memang yang paling Banyak sih sebenarnya, bukan banyak sih, makanya adalah beberapa yang seperti itu. ya tapi- yang paling sering memang ternyata kita hikmahnya adalah yang paling mengkhianati itu adalah orang yang paling dekat. Asik. Iya nggak sih? Dalam ini antara curhat Iya. atau ini ya. Iya. Tapi emang kenyataan Ya, kan. kenyataan gitu, Kalau tapi ya gitu. kita cukup senang lah ketika TNI dan Polri Benar, berhasil bisa. menyergap semuanya. Kalau bisa semua KKB udah nggak ada di situ ya. Iya. Kalau nggak damai aja lah, sudah lah gitu ya. Kita ke komentar aja Komentar ya. aja. Dari ini kayak aku setuju nih dari sama Kesatria Baja Hitam RX. Oke. Gila. Keren. Ngeri. Ini pahlawan saya waktu kecil. Katanya gini, selain membasmi KKB, pemerintah juga harus terus mengenjot perbaikan ekonomi Papua, katanya Oke. gitu. Karena disitulah akar masalahnya. Kalau rakyat makmur, maka KKB akan tersingkir dengan sendirinya karena tidak akan mendapat simpati masyarakat. Oke. Masuk akal sih ya. Ya. Lanjut Setuju, nih. setuju. Ada Ini apa agak lagi? panjang nih dari Nabila Andini, katanya gini. Polisi dan TNI itu bergerak hati-hati. Mereka sebelum menguasai informasi lengkap, katanya gitu. Mereka tidak akan bertindak apalagi gegabah. benar, Mereka benar. akan memetakan kekuatan lawan secara akurat sampai betul-betul menguasai target dan jumlah kekuatan. Jangankan hanya Papua, katanya gitu. Teroris seluruh wilayah Indonesia selain Papua juga mereka Kuasai. mampu menguasai pergerakannya. Saya sangat kemampuan aparat keamanan kita, sangat mengapresiasi mungkin ya. Mengapresiasi, Semangat sangat katanya senang gitu, kata Nabila ini. Kalau bahas KKB nih Nggak kelar-kelar ya. kita ada sakit hatinya ya. Iya, betul. Sebenarnya kenapa sih harus ada perpecahan antar negara ini gitu loh. Padahal kan sebenarnya
pemerintah Indonesia juga Pak Jokowi juga sudah sangat memperhatikan Papua ya, sampai bikin markas Avenger di Iya, Papua benar, kan waktu waktu itu itu ya. kan. Ya, itulah intinya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kita banyak udah sudah selesai ya. menonton 5 populer berita ini gitu. Ya, kami mohon bila mana berita ini bermanfaat, berita ini sangat seneng, sangat enak ditonton gitu kan. Apalagi ada kayak Eci di sini ya. Bisa aja. Intinya jangan lupa terus komen ya Terus di komen, aplikasi jpn.com. di like, di subscribe. Siapa tahu minggu depan kita bacain komentar. Iya, mungkin kalian. kayak Eci bisa sendiri dengan spesial gitu atau apa. Bisa. Ya, tapi tetap harus ada 2 orang Pak, biar keren ya. Nah, semoga teman-teman juga bisa memaafkan kami bila mana ada Ya. kami salah dalam berkalam, ya kan? Betul. Dalam perbuatan, salah dalam mengucapkan nama dan lain-lain ya. 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 Salam untuk semuanya, salam untuk keluarga semua, semoga sehat semua di rumah. Amin. Kami pamit, gua Sergi. Gue Eci undur diri dari Reaction JPN.com, ada Ada Cerita di Balik Berita. Dah.